Bab 803, Undang Leluhur. Tidak mau. Mendengar perkataan Sanderye, amarah tiba-tiba keluar dari tubuh Kirla Asura, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini sama saja dengan mengakui bahwa dia bisa mengendalikan penggunaan pedang. Sayangnya, sedang terjadi pertempuran besar tidak jauh dari sana, dan tidak ada yang memperhatikan di sini, jadi tidak ada yang mendengarkan kata-kata Sanderye. Kirla Asura merasa sedikit tidak nyaman. Brengsek. Pedang macam apa yang bisa dimainkan seperti ini? Siapapun yang kamu izinkan maka bisa menggunakannya. Masih bisakah kamu menonaktifkan fitur ini? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Zhano Xuan sedang menatapnya dari kejauhan. Tidak tahu apakah itu karena mayat berdarah, tapi pada saat ini, seluruh tubuh Zhano Xuan memancarkan aura kekerasan dan niat membunuh yang mengerikan. Kirla Asura melirik pedang King Xuan di tangan Zhano Xuan, dan kemudian buru-buru menjelaskan, Ketua klan Zhano Xuan, masalah ini adalah konspirasi Sanderye, kamu. Zhano Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai, cahaya pedang menebas, dan beberapa orang kuat klan Asura tidak jauh darinya langsung dipotong menjadi dua. Pembunuhan instan. Wajah Kirla Asura menjadi sangat jelek. Zhano Xuan menatap Kirla Asura dan berkata dengan senyum sinis, Ketua klan Kirla, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa pedang ini tidak bisa digunakan? Menurutku ini berguna. Meskipun Kirla Asura sangat marah di dalam hatinya, dia tetap menekannya dengan paksa. Dia menjelaskan, ini semua adalah konspirasi pemuda itu, kamu. Kamu sangat bodoh. Zhano Xuan tiba-tiba menunjuk ke arah Kirla Asura dengan marah dengan pedang King Xuan. Saat ini, kamu masih ingin menyalahkan Sanderye. Jelas sekali kamu tidak ingin menyelamatkanku, tapi kamu masih membuat banyak alasan. Meskipun Sanderye adalah orang luar, dia lebih baik dari klan Asura, dasar bajingan tua. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan beberapa orang kuat dari klan Asura tidak jauh dari situ langsung terbunuh. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan Asura merasa ngeri, berhenti satu demi satu, dan kemudian mundur ke belakang Kirla Asura. Wajah Kirla Asura sangat jelek. Dia tahu bahwa dia sudah ditipu. Tidak hanya dia dibodohi, tapi klan Xuan juga tertipu. Kedua keluarga mereka dimainkan oleh kultivator pedang muda itu. Kirla Asura menoleh untuk melihat ke arah Sanderye, yang tidak jauh darinya. Dia perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Pada saat ini, orang yang paling ingin dia bunuh tentu saja adalah Sanderye. Sanderye tiba-tiba berkata dengan serius, Ketua klan Kirla, izinkan aku memikirkan pertanyaan lain. Jika pedang ada di tangan kamu, apakah kamu masih akan berbicara banyak omong kosong kepada Ketua klan Zhano Xuan? Aku kira tidak kan. Sanderye. Kirla Asura menatap Sanderye, matanya merah. Pada saat ini, Zhano Xuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Dan targetnya tidak lain adalah Kirla Asura. Meskipun jiwanya sudah ditekan sebelumnya, dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Biarpun Sanderye adalah saingannya, tapi benar-benar tidak menambah penghinaan pada luka. Bahkan jika menambahkan penghinaan pada luka, dia bisa mengerti, mereka adalah lawan. Tapi biarpun klan Asura dan klan Xuan sedang bertarung, secara keseluruhan mereka masih orang sendiri. Sebagai perbandingan, klan Asura ini adalah bajingan sungguhan. Seperti kata pepatah lama, orang yang paling ingin kamu mati seringkali adalah orang-orang kamu sendiri. Melihat Zhano Xuan datang ke arahnya dengan pedang, ekspresi Kirla Asura tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan aslinya hampir sama dengan Zhano Xuan, tapi sekarang Zhano Xuan memegang pedang ini, kekuatannya sudah meningkat ke tingkat yang tidak diketahui. Tapi tidak berdaya, saat ini dia harus maju meskipun dia tidak ingin. Kirla Asura langsung meraung, mengorbankan bayangan virtualnya, lalu membanting tangannya ke depannya dengan palu. Cara. Lar. Zhano Xuan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. But. Bang. Dengan ayunan pedang ini, patung itu langsung hancur dan berubah menjadi pecahan yang jatuh dari langit. Melihat pemandangan ini,
Semua orang yang hadir tercengang. Satu pedang. Patung itu baru saja hancur berkeping-keping. Apa-apaan? Ekspresi Tiano Taya juga menjadi sangat serius, dan dia tidak menyangka kekuatan pedang ini begitu menakutkan. Ini terlalu kuat. Zhao Xuan juga sedikit terkejut saat ini. Dia melihat pedang King Xuan di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa pedang ini sangat kuat, tapi dia tidak menyangka pedang ini begitu kuat. Memegang pedang ini, dia tak terkalahkan di level yang sama. Bahkan tak terkalahkan di seluruh level. Memikirkan hal ini, Zhao Xuan tidak bisa menahan tawa. Perasaan tak terkalahkan. Di kejauhan, wajah Kirla Asura sangat jelek. Dia tidak menyangka patungnya akan hancur oleh satu pedang. Kirla Asura tiba-tiba menoleh untuk melihat Sander Ye di kejauhan. Sander Ye mengabaikannya secara langsung, memandang Zhao Xuan di kejauhan, dan kemudian berkata dengan tegas, "Ketua klan Zhao Xuan, izinkan aku mengatakan satu hal lagi. Meskipun ketua klan Kirla sedikit tidak baik dan tidak setia kawan sebelumnya, kalian semua berasal dari peradaban yang sama, jadi kamu lebih baik menahan diri saat melakukan sesuatu. Aku yakin setelah kamu melepaskan klan Asura hari ini, mereka tidak akan pernah membalas, apalagi memiliki kebencian." Berbicara tentang ini, dia memandang Kirla Asura, "Benar, kan?" Kirla Asura. Xinyu menoleh untuk melihat Sander Ye, matanya terbuka lebar, seperti dua lonceng. Tiano Taya dan Nandi Taya juga memandang Sander Ye dengan kaget. Brengsek. Apakah orang ini setan? Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Kamu memang anak yang hebat yang lahir dari ayahmu. Beberapa hal memang diwariskan." Sander Ye. Setelah Zhao Xuan mendengar kata-kata Sander Ye, dia perlahan menoleh untuk melihat Kirla Asura di kejauhan, matanya perlahan menjadi lebih dingin. Jika Sander Ye tidak mengatakan ini, dia bahkan tidak menyadari bahwa tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara klan Xuan dan klan Asura sekarang. Kalau dia tidak membantai klan Asura, maka mereka pasti akan membalas dendam di masa depan. Masalah yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh diam-diam muncul di mata Zhao Xuan. Tidak hanya Zhao Xuan, tapi juga orang-orang kuat klan Xuan di lapangan memiliki niat membunuh di mata mereka. Ketika mereka melihat orang-orang kuat klan Asura di kejauhan, memang benar bahwa kedua belah pihak sudah mencapai titik sedemikian rupa sehingga rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Ini sudah menjadi masalah hidup dan mati. Merasakan pemandangan ini, Kirla Asura dari kejauhan segera berkata dengan marah, "Zhao Xuan, apakah kamu masih tidak bisa melihatnya? Semua ini adalah konspirasi Sander Ye. Dia dengan sengaja menabur perselisihan di antara kedua keluarga kita. Apakah ada yang salah dengan otakmu karena pengaruh mayat berdarah itu?" "Diam." Zhao Xuan tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Kirla Asura, ketika orang berbicara mewakilimu, kamu masih menyalahkan orang lain. Kamu lebih buruk dari bajingan." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Kirla Asura. Melihat adegan ini, Kirla Asura langsung kaget sekaligus marah, "Dasar bodoh, otakmu benar-benar terpengaruh oleh darah mayat itu, idiot." Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara, dan gelombang udara hitam yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Tapi, begitu gelombang udara hitam itu bersentuhan dengan pedang King Xuan, gelombang itu langsung hancur dan musnah, seperti salju yang bertemu dengan minyak mendidih. Zhao Xuan memegang pedangnya dan langsung menyerang, memburu Kirla Asura secara langsung. Melihat ini, ekspresi Kirla Asura tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba dia mengatupkan kedua tangannya, dan di belakangnya, bayangan virtual yang ganas tiba-tiba muncul. Bang! Dalam sekejap, aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari lapangan. Melihat adegan ini, Sander Ye tiba-tiba sedikit terkejut, dia punya dua macam patung. Selain Sander Ye, Xinyu menjelaskan, ini adalah patung Asura yang unik untuk klan Asura mereka. Patung ini dipadatkan dengan darah dan bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf klan Asura mereka. Sander Ye mengangguk sedikit dan melihat patung Asura di kejauhan. Patung Asura ini memang jauh lebih kuat dari patung sebelumnya. Pada saat ini,
sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Garis keturunan Asura ini bisa memadatkan patung garis keturunan itu, sedangkan dia memiliki 3 garis keturunan. Secara teori, bisakah dia memadatkan 3 patung garis keturunan? Dia bisa mencobanya. Xinyu memandang Sander Ye dan berhenti berbicara. Sander Ye pura-pura tidak melihatnya. Xinyu tidak berkata apa-apa pada akhirnya karena dia juga kecewa dengan klan Asura dan klan Xuan. Kedua keluarga ini tidak perlu ada lagi. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Di kejauhan, setelah Kirla Asura mengaktifkan patung Asura, tekanan mengerikan terus menyebar ke sekeliling. Tekanan ini berbeda dari sebelumnya, dan tekanan tersebut juga mengandung aura yang sangat jahat. Garis keturunan Asura. Kirla Asura menatap Zano Xuan di kejauhan tanpa berkata apa-apa lagi, karena tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Kedua belah pihak bertempur sampai mati. Kirla Asura tiba-tiba membungkuk, dan di belakangnya, patung Asura meraung dan meninju Zano Xuan di kejauhan. Dengan pukulan ini, kekuatan yang menghancurkan dunia tiba-tiba meledak dari lapangan. Dalam sekejap, seluruh dunia Asura mulai hancur berkeping-keping. Semua orang di sekitar merasa ngeri dan mundur dengan kasar dari area pertempuran. Sander Ye dan Xinyu juga mundur hampir 10.000 kaki untuk menghindari kekuatan aura yang tersisa. Di kejauhan, Zano Xuan melihat pukulan itu datang, dan tidak ada rasa takut di matanya. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menembak bersikap tangguh. Cara blar. Di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang yang diubah oleh Zano Xuan langsung mengenai pukulannya. But, bang. Dalam sekejap, tangan raksasa itu hancur, dan pecahan energi serta gelombang kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan hebat, menakuti semua orang di sekitar hingga mundur lagi. Dan Kirla Asura sendiri langsung terlempar hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Tak hanya itu, patung Asura yang dipanggilnya juga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tebasan lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya terlalu meremehkan kekuatan pedang ini. Setelah Zano Xuan menghancurkan patung Asura dengan satu pedang, dia tercengang karenanya. Perasaan tak terkalahkan. Saat ini, Kirla Asura, yang berada di level yang sama dengannya, seperti semut di depannya. Inilah yang dia rasakan sekarang. Dengan memiliki pedang ilahi di tangan, dia memiliki alam semesta. Wajah Kirla Asura menjadi sangat jelek. Tentu saja, dia lebih ketakutan. Dia tidak menyangka patung Asura miliknya tidak bisa lebih kuat dan pedang itu. Astagal, pedang macam apa ini? Saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pedang ini kuat sekali, orang yang membuatnya. Memikirkan hal ini, Kirla Asura tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik ke arah Sander Ye yang tampak tenang di kejauhan. Sander Ye melirik Kirla Asura dan melihat wajah orang itu sepucat kertas. Dia menghiburnya, lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Ketua klan, jika kamu meminta maaf, Ketua klan Zano Xuan mungkin akan memaafkan kamu. Kirla Asura menatap Sander Ye, dan dia tiba-tiba tertawa garang. Apakah kamu pikir kamu menang? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Zano Xuan dan berkata dengan suara yang galak, dan kamu bajingan, kamu harus mati juga, kita semua harus mati. Saat dia berbicara, dia meraung dengan marah, undang leluhur. Panggil leluhur. Bang. Jauh di dalam alam Asura, cahaya putih naik ke langit, dan kemudian aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh alam Asura. Bersambung. Bab 804, membunuh sampai Gilal. Panggil leluhur. Melihat adegan ini, kelopak mata Sander Ye berkedut. Dia ternyata memanggil leluhur secara langsung. Sander Ye buru-buru menoleh untuk melihat Zano Xuan di kejauhan. Dia tidak tahu apakah orang ini bisa menahannya. Saat Kirla Asura memanggil leluhurnya, ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius. Ini langsung memanggil leluhur. Ini benar-benar persoalan hidup dan mati. Bahkan leluhur pun dipanggil. Ketika Zano Xuan melihat Kirla Asura memanggil leluhurnya, dia juga tertegun,
Tapi kemudian dia merasa jijik, karena orang yang dipanggil Kirla Asura bukanlah Raja Asura yang pertama, melainkan leluhur kedua dari klan Asura. Tentu saja, meskipun Raja Asura generasi pertama dipanggil, apa yang dia takuti? Karena bahkan Raja Asura generasi pertama hanya setengah langkah ranah Kaitao. Dia sekarang memegang pedang dewa, belum lagi setengah langkah menuju ranah Kaitao, bahkan jika dia ranah Kaitao yang nyata, tetap bisa membunuhnya dengan satu pedang. Di langit, di antara cahaya putih, seorang lelaki tua perlahan keluar. Leluhur kedua klan Asura. Meskipun dia hanya berada di ranah Etao, kekuatannya jauh melebihi rata-rata ranah Etan di lapangan. Orang tua itu melihat sekeliling dan hendak berbicara. Pada saat ini, Zhano Xuan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bukankah ranah Etai terlalu kecil untuk dipamerkan?" Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Sebelum semua orang bisa bereaksi, jelebi, cahaya pedang merobek langit, dan leluhur Asura kedua terbunuh secara langsung. Jiwa hancur, pembunuhan instan. Semua orang di lapangan ketakutan. Kirla Asura dan orang kuat klan Asura hanya tercengang di tempat, hilang begitu saja. Sander Ye melirik ke langit, dan pada saat ini dia tiba-tiba teringat satu hal, yaitu pedang King Xuan memiliki efek menekan dan menahan jiwa. Apa yang dipanggil oleh klan Asura bukanlah tiruan atau proyeksi, melainkan sinar jiwa. Jiwa. Belum lagi hanya secercah jiwa, bahkan kalau jiwa utuh leluhur Asura kedua muncul di sini, di depan pedang King Xuan, semuanya hanyalah sampah. Setelah Zhano Xuan membunuh leluhur kedua klan Asura dengan satu pedang, kepercayaan dirinya langsung melonjak. Dia berbalik dan mengarahkan pedangnya ke Kirla Asura, dengan ekspresi jik di wajahnya, semua anggota klan Asura maju bersama. Setiap orang. Sander Ye melirik ke arah Zhano Xuan, lalu berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, aku pernah memegang pedang King Xuan sebelumnya, tapi sepertinya pedang itu tidak sombong seperti ini, kan?" Pagoda kecil berkata pelan, "Bukankah kamu terkadang berkata bahwa kamu merasa tak terkalahkan?" Sander Ye. Wajah Kirla Asura sangat jelek. Klan Asura tidak pernah merasa malu seperti ini. Pedang itu sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Saat memegang pedang ini sebelumnya, dia tidak menyadari kalau pedang ini begitu berat. Seolah memikirkan sesuatu, Kirla Asura tiba-tiba menoleh dan menatap Sander Ye di kejauhan. Dia menatap Sander Ye, "Itu semua kamu, itu semua karena kamu." Sander Ye melirik Kirla Asura yang penuh kebencian, dan menghela nafas dengan suara rendah, "Ketua klan Kirla, jika kamu menyelamatkan ketua klan Zhano Xuan dari awal, bagaimana bisa ketua klan Zhano Xuan melakukan ini pada klan Asura? Masalah sudah seperti ini, kamu lebih baik lari. Seperti kata pepatah, jika kamu masih hidup kamu tidak perlu khawatir tidak bisa balas dendam di masa depan." Di akhir kalimat, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras, berharap semua orang di dunia Asura bisa mendengarnya. Setiap orang. Haha. Zhano Xuan tiba-tiba tertawa, klan Asura tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menuju Kirla Asura. Dia tahu betul bahwa klan Asura dan klan Xuan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Jika mereka tidak dibunuh hari ini, klan Asura pasti akan membalas dendam di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak boleh tanggung-tanggung dan dia akan melenyapkan seluruh klan Asura hari ini. Klan Xuan lainnya berpikiran sama saat ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zhano Xuan bergegas maju, mereka juga bergegas maju. Hancurkan klan Asura. Menyadari niat Zhano Xuan, Kirla Asura tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Kembali ke klan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melarikan diri bersama sekelompok orang kuat dari klan Asura. Saat ini, tentu saja dia tidak bisa melawan keras terhadap Zhano Xuan, karena memang tidak mampu. Sekelompok orang melarikan diri dan sekelompok orang lainnya mengejar. Xinyu menggelengkan kepalanya sedikit, tapi tidak berkata apa-apa dan tidak menghentikannya. Karena dia sangat kecewa. Kedua keluarga ini tidak ada harapan dan akan berada dalam masalah yang tiada akhir.
Sedikit kerumitan muncul di mata Tiano Tala. Dia tidak menyangka bahwa kedua keluarga yang dulunya bertarung berdampingan kini bertarung sampai mati. Ketamakan. Meskipun Kirla Asura belakangan menyadari bahwa itu adalah rencana Sander Ye, saat itu sudah terlambat. Segalanya sudah berkembang sedemikian rupa sehingga semuanya berada di luar kendali mereka. Seseorang harus mati. Tiano Tala menoleh dan menatap Sander Ye dengan ekspresi yang rumit. Di usia yang begitu muda, kekuatannya luar biasa, tapi IQ-nya juga luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh keluarga biasa. Mungkinkah Tuan Ye benar-benar berasal dari peradaban kosmik tingkat 4? Setelah memikirkan ini, ada sedikit kekhawatiran di mata Tiano Taya. Meski klan Taya kini memilih berteman dengan Sander Ye, dia tahu betul bahwa antar peradaban selalu ada soal kepentingan. Jika Sander Ye benar-benar berasal dari alam semesta beradab tingkat 4, di masa depan jika Sander Ye atau orang-orang di belakangnya dari peradaban kosmik itu mempunyai pikiran jahat, maka peradaban Asura benar-benar dalam bahaya. Faktanya, sebelum ini, dia tidak begitu percaya bahwa Sander Ye berasal dari alam semesta beradab tingkat 4. Bagaimanapun, alarm Sander Ye terlalu rendah, dan dia juga mengatakan bahwa dia bukan dari alam semesta beradab tingkat 4. Tapi saat ini, setelah melihat kengerian pedang itu, dia benar-benar percaya bahwa Sander Ye berasal dari alarm semesta beradab tingkat 4. Pedang itu terlalu menantang surga. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Ketua klan Tiano, Nona Sinyu." Nona Sinyu dan Tiano Taya memandang Sander Ye, dan Sander Ye tersenyum tipis. "Jika peradaban Asura didominasi oleh kalian, maka aku sangat berharap bisa berhubungan baik dengan peradaban Asura." Sinyu dan Tiano Taya saling berpandangan. Akhirnya, Tiano Taya mengangguk sedikit. "Aku mengerti maksud Tuan Muda Ye. Hanya saja, berbicara tentang ini, dia sedikit khawatir, Zanosuan itu memegang pedang dewa sekarang. Bahkan klan Tayaku bukanlah tandingannya." "Ini," Sander Ye berkata dengan tenang, "pedang itu hanya bisa digunakan oleh anggota keluargaku. Tanpa izin dari keluarga kami, pedang itu tidak akan berpengaruh apapun." Wajah Tiano Taya penuh keheranan. "Ini." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalian berdua seharusnya sudah bisa menebaknya, kan?" Tiano Taya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Aku sudah menebaknya sedikit, tapi aku belum berani memastikannya." Sekarang Tuan Ye menegaskannya, "Aku tidak pernah menyangka ada pedang dewa seperti itu di dunia." Sinyu tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, pedang itu tidak diberikan kepadamu oleh peradaban penyihir, kan?" Sander Ye mengangguk, "Tidak." Sinyu menatap Sander Ye, "Apakah kamu membuatnya sendiri?" Tepat ketika Sander Ye hendak berbicara, Sinyu segera menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin, kamu tidak bisa membuat pedang seperti itu." "But." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak membuatnya. Pedang ini dibuat oleh bibiku untuk ayahku, dan ayahku mewariskannya kepadaku. Bagaimanapun, anak laki-laki mewarisi warisan ayahnya, jadi itu milikku sekarang." Pagoda kecil. Sinyu tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, apakah bibimu adalah ranah pembuka jalan?" Tiano Taya juga memandang Sander Ye dengan penasaran. Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Bukan." Sinyu menyipitkan matanya sedikit, "Di atas pembuka jalan." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Dia tidak mengolah ranah, jadi dia tidak ada ranah. Tidak mengembangkan ranah." Sinyu tercengang. "Sander Ye, Nona Sinyu, aku sedikit ingin tahu tentang kesepakatan apa yang ingin mereka lakukan dengan kamu ketika kamu berada di reruntuhan peradaban penyihir." Sinyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka ingin mendapatkan keyakinan aku." Sander V sedikit mengernyit, "Keyakinanmu?" Sinyu mengangguk, "Selama aku percaya pada leluhur peradaban mereka, mereka bisa membantu aku berkembang." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, "Aku adalah sarjana tertinggi peradaban Asura. Aku hanya percaya pada cendekiawan dalam hidup aku. Bagaimana aku bisa percaya pada seseorang? Terlebih lagi, intuisi aku mengatakan kepada aku bahwa tujuan mereka tidak murni. Sekarang setelah aku melihat peti mati darah, aku semakin yakin."
Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, apa tujuan mereka? Apakah mereka ingin memulihkan peradaban? Xinyu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu, tapi menilai dari situasi saat ini, mereka mungkin datang dengan niat buruk dan saat ini peradaban Asura sedang dalam perselisihan sipil. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye, Tuan Ye, kenapa kamu tidak mengundang bibimu ke peradaban Asura sebagai tamu? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Xinyu sedikit kecewa. Sander Ye tersenyum dan berkata, bibiku mungkin tidak terlalu tertarik dengan peradaban Asura. Xinyu. Tiano Taya tiba-tiba berkata, Tuan Ye, aku ingin bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu berasal dari alam semesta beradab tingkat pertama, apakah ini benar, atau? Sander Ye sedikit mengangguk, aku memang berasal dari alam semesta beradab tingkat pertama. Tiano Taya ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi pedangmu dan bibimu. Xinyu tiba-tiba berkata, bibimu seharusnya lebih kuat, tapi tingkat peradaban alam semesta tempatmu berada lebih rendah, bukan? Sander Ye mengangguk, bisa dibilang begitu. Xinyu berkata dengan suara yang dalam, jika bibimu bisa menempa pedang seperti itu, kekuatannya pasti mencapai ranah Kaitao atau bahkan lebih tinggi. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menemukan bahwa Xinyu dan ketua klan Tiano sangat ingin tahu tentang bibinya. Sander Ye tiba-tiba berkata, bibiku juga membuat sesuatu, apakah kamu ingin melihatnya? Xinyu buru-buru mengangguk, mau. Tiano Tala juga mengangguk cepat. Sander Ye membawa mereka berdua langsung ke menara kecil. Saat mereka memasuki menara kecil, keduanya langsung membatu di tempat. Xinyu melihat sekeliling dengan wajah tidak percaya, ini. Ekspresi Tiano Tala juga sangat serius. Sander Ye melirik mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Alasan kenapa dia membawa mereka berdua ke menara bukanlah untuk pamer, tapi untuk bekerja sama dengan mereka. Peradaban alam semesta Guanxuan membutuhkan sekutu di alam semesta yang luas ini. Saat ini, Xinyu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, horor. Sander Ye hendak berbicara ketika Tiano Taya tiba-tiba berkata, sesuatu sudah terjadi. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan menara kecil itu. Sander Ye dan Xinyu juga meninggalkan menara kecil itu. Di luar, Nandi Taya memandang 3 orang yang muncul di depannya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Zano Xuan sudah gila. Bersambung.